Ya biasanya termasuk tahun depan misalnya di masa-masa pemilu itu macam-macam teori konspirasi yang muncul. Itu pentingnya kita belajar ini biar nanti bisa lebih kritis lagi. Kita tidak mudah tertipu oleh guyuran teori demi teori konspirasi. Karena memang teori ini menarik. Jadi cara menjelaskannya itu menarik bagi kita. Sehingga kita terus cenderung setuju. Itu salah satu triknya di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Filsafat Online. Kali ini kita akan melanjutkan lagi ngaji filsafat bersama Pak Fardin Faiz dengan tema konspirasi episode 2. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tanpa perlu lama-lama, mari kita mulai. Jalan berpikirnya pengikut teori konspirasi itu seperti ini saya tulis ya. Ada satu kelompok orang merencanakan sesuatu yang jahat secara rahasia. Tapi kita kan bukan orang bodoh, kita ini pinter. Jadi kita tahu itu ada persengongkolan di situ. Nah ini gaya teori konspirasi sudah. Kita itu selama ini dibohongi, aslinya tidak begitu. Nah, itu kalimat-kalimat yang biasa dipakai. Biasanya asumsinya yang pertama, yang kelihatan itu bukan yang sebenarnya. Yang sebenarnya kita tidak tahu. Ada konspirasi di baliknya. Tidak mungkin kebetulan, semuanya sudah diatur. Nah, terus yang keempat, mereka itu jahat. Dan tujuan mereka kalau tidak kekuasaan, ya kemenangan, ya dan lain sebagainya. Kepemilikan, kesenangan terjadi. Pokoknya intinya kita itu dicurangi, mereka bersekongkol untuk menyusahkan kita. Jadi mereka bersekongkol untuk merebut kekuasaan, merebut kemenangan, merebut. Ini namanya teori konspirasi. Ya biasanya termasuk tahun depan misalnya di masa-masa pemilu itu macam-macam teori konspirasi yang muncul. Itu pentingnya kita belajar ini biar nanti bisa lebih kritis lagi. Kita tidak mudah tertipu oleh guyuran teori demi teori konspirasi. Karena memang teori ini menarik. Jadi cara menjelaskannya itu menarik bagi kita. Sehingga kita terus cenderung setuju. Itu salah satu triknya di situ. Baik, saya lanjutkan. Cuma memang secara konotatif istilah ini sifatnya negatif. Secara konotatif itu maksudnya kalau ada orang bilang itu hanya teori konspirasi, itu sebenarnya itu tidak benar, nama lain dari itu. Jadi kalau kalian pakai istilah teori konspirasi, itu berarti untuk yang negatif ya. Kalau ada orang nyebut kamu itu mikirnya kok teori konspirasi, jangan bangga. Berarti aku pinter ya bisa tahu konspirasi. Tidak begitu itu. Hari ini kalau kamu disebut begitu, itu konotasinya negatif. Kalau hari ini banyak untuk mengejek, merendahkan pikiran. Jadi kalau kamu disebut orang, kamu teori konspirasi itu sebenarnya ngejek kamu. Meskipun sebelumnya istilah ini netral saja, tapi mulai jadi negatif kalau dalam sejarah itu setelah peristiwa terbunuhnya Presiden Amerika, John F. Kennedy. Jadi kita biasanya disebut paranoid. Kalau mikirnya dikit-dikit konspirasi itu orang, kamu parno. Atau paling tidak minimal pengetahuan jenis teori konspirasi ini dianggap sebagai pengetahuan populer saja. Bukan pengetahuan ilmiah. Jadi kalau mau dirinci ya secara ini, kalau ini pelajaran epistemologi. Jenis pengetahuan kita itu kan ada beberapa. Ada pengetahuan biasa, ada pengetahuan ilmiah,
ada pengetahuan filosofis, ada pengetahuan religius, ada pengetahuan mistik, ada pengetahuan populer. Baik. Nah, yang teori konspirasi ini pengetahuan populer. Berkembang di masyarakat tapi belum pasti kebenarannya. Kalau pengetahuan biasa, ya pengetahuan yang kita semua tahu. Tidak perlu dipikir dalam, itu pengetahuan biasa. Misalnya, Pak, hujan-hujan gini kok dingin ya Pak? Ya wajar, ya hujan air, ya dingin. Itu kan sederhana. Kamu tidak perlu mikir dalam, sudah paham. Pak, ini jam 8:30, perut saya kok kerucuk-kerucuk ya Pak? Oh ya lapar, itu biasa saja. Itu kan pengetahuan biasa. Kita langsung paham. Tidak perlu bikin seminar internasional untuk membahas itu. Nah, ada pengetahuan ilmiah. Kalau pengetahuan ilmiah ini harus diteliti, diobservasi, dicari buktinya, dicari datanya. Ada pengetahuan filosofis. Pengetahuan filosofis istimewanya adalah mendalamnya. Jadi tidak berhenti di fakta dan standar, tapi juga ada pendalaman-pendalaman dan perluasan-perluasan. Nanti ada pengetahuan religius, dasarnya ajaran agama. Ada pengetahuan mistik, dasarnya pengalaman keagamaan. Ada lagi yang menambah satu, pengetahuan ideologis. Kalau ini pengetahuan yang sifatnya normatif secara sosial politik. Nah, teori konspirasi ini jenis pengetahuan populer. Berkembang di masyarakat, tapi belum terbukti secara ilmiah, secara filosofis. Jadi masih perlu pembuktian lebih jauh. Ya nanti kalau sudah terbukti berarti ya benar. Ada juga yang semula statusnya teori konspirasi, tapi pada akhirnya benar. Misalnya kasusnya di Amerika ada kasus Watergate. Ini yang melibatkan Presiden Nixon dan para pembantunya. Baik. Itu mereka awalnya dituduh bersekongkol menutupi kasus Watergate. Awalnya orang, ini teori konspirasi, masuk pemerintah begitu. Akhirnya ternyata terbongkar benar. Cuma untuk yang terbukti kebenarannya biasanya istilahnya bukan teori konspirasi, tapi kadang orang pakai istilah jurnalisme investigatif. Kayak acara di TV ya. Jadi memang melakukan investigasi, mencari bukti. Bedanya dengan teori konspirasi itu dipercaya begitu saja sudah. Karena hebohnya, karena mengejutkannya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, mengapa sih teori konspirasi itu lahir? Baik. Setidaknya ada 3 jawaban. Ini kayak ujian ya, ada pertanyaan, ada jawabannya. Yang pertama, kenapa teori konspirasi lahir? Karena orang merasa tidak berdaya menghadapi situasi. Oke. Ini kok tiba-tiba ada COVID ini? Apa yang terjadi? Pastinya bagaimana ya? Nah, jadi kita tidak berdaya melihat situasi seheboh ini, tapi saya tidak tahu jawabannya. Baik. Asal-usulnya dari mana? Penyebabnya apa? Ini terus membuat orang berspekulasi. Mesti ini dirancang, ini mesti. Tidak mungkin kebetulan ini. Pasti ada kekuatan yang menjadi dalangnya. Nah, kenapa kok orang merasa gelisah, tidak berdaya ketika tidak paham peristiwa yang sedang terjadi? Itulah manusia. Manusia itu punya fitrah curiosity, ingin tahu. Baik. Rasa ingin tahu itu tidak nyaman. Jadi orang kebingungan itu kan tidak enak. Kenapa kok aku diputus? Alasannya apa? Itu kan kamu gelisah 2 kali lipat. Okay. Kalau ngerti alasannya lebih ringan. Tapi ketika kamu tidak tahu sebabnya, kan terus menebak-nebak.
Nah, teori konspirasi itu lahir dari mengira-ira, menebak-nebak secara spekulatif. Baik. Disitulah lahir, ya namanya spekulasi, kira-kira. Tidak ada datanya, kadang-kadang datanya dibikin belakangan. Ciri kedua, kenapa orang melahirkan teori konspirasi? Karena penjelasan resminya tidak memuaskan. Jadi ureanya kok cuma begitu ya? Masih belum menjawab rasa penasaran saya. Kayak dulu waktu pandemi kan kita juga bingung penjelasannya kok gini, kadang A, kadang B, bulat, kadang tidak jelas. Terus kita mencari sendiri jawabannya. Baik. Penjelasan versi resmi tidak memuaskan kita. Ya kayak tadi loh, pandemi itu ya karena wabah, penyakitnya menyebar, itu saja kan gitu. Tapi terus kenapa sih harus dikarantina, kenapa harus dibegituin, kenapa vaksin saja sampai 3 kali dan lain sebagainya, itu kan kita masih banyak bertanya-tanya. Sementara penjelasan resminya kurang detail. Baik. Dan yang ketiga, kenapa kemudian teori konspirasi itu lahir dan laku? Karena manusia itu cenderung langsung sepakat dengan apapun yang cocok dengan pandangannya sebelumnya. Sampean sudah tidak terlalu suka dengan negara sana, tiba-tiba ada kasus yang bilang negara itu bikin konspirasi untuk merusak kita. Sampean tidak pakai mikir 2 kali, setuju. Baik. Sama lah dengan calon-calonan itu kan kadang begitu. Pokoknya calon jagomu, kok ada berita baik langsung setuju, ada berita buruk langsung tidak setuju. Itu manusia. Kata filosof Perancis Sartre, manusia itu sebenarnya yang dicari adalah gema suaranya sendiri. Baik. Jadi seolah-olah ini misalnya ya, di ngaji ini kalian suka sama saya, padahal mungkin tidak begitu. Mungkin yang saya sampaikan cocok dengan keinginanmu selama ini. Begitu saya ngomong yang tidak cocok dengan keinginanmu, mesti sudah mulai kamu mencaci maki lah, mengkritik. Allah, Pak Faiz saja cuma, mesti begitu. Karena manusia itu cenderung mencari gema suaranya sendiri. Makanya kalian yang merasa banyak followernya, sering dipuji dan lain sebagainya, hati-hati. Itu bukan karena kamu yang hebat, tapi karena yang mengikutimu merasa engkau merepresentasikan keinginannya. Begitu tidak cocok, kamu akan ditinggal, bila perlu dimusuhi. Itulah mengapa kadang-kadang kan ada itu artis atau tokoh itu sebelumnya dipuja luar biasa, tiba-tiba drop. Tidak disukai karena hanya melakukan satu hal atau salah ucap satu kalimat. Gara-gara itu kamu tinggal sama sekali, karena menurutmu sekarang dia tidak merepresentasikanmu. Maka mengapa teori konspirasi lahir ini ya ada 3 ya faktornya. Pertama, ada rasa tidak berdaya, masa-masa krisis ketika orang mengalami ketidakberdayaannya. Nah, di sini isinya muncul konspirasi-konspirasi. Dan kedua, ada kurangnya kepercayaan terhadap penjelasan versi resmi. Seperti kemarin misalnya pas COVID, itu versi resmi dari pemerintah, kata Menteri Kesehatan seperti ini, nanti kata Menteri satunya seperti ini. Akhirnya masyarakat juga bingung, mencari sendiri ya, dan timbulnya konspirasi-konspirasi. Dan ketiga, ada kecenderungan orang untuk percaya pada gagasan yang awalnya mereka dukung. Nah, mereka dukung itu misalnya mereka itu pada dasarnya tidak suka atas pemerintahan ini. Nah, karena pada dasarnya sudah tidak suka,
penjelasan apapun yang diberikan oleh pemerintah tetap mereka tidak percaya. Jadi ada 3 ya. Oke, kita lanjut. Jangan mengejar kemasyhuran, kamu akan tertipu. Dan itu kan pelajaran dulu pernah saya cerita tentang Maulana Jalaluddin Rumi yang oleh gurunya tiba-tiba disuruh beli arak, minuman keras. Baik. Ini kaget Rumi nih, kok beli minuman keras, ini guru sufi nyuruh saya begitu. Pokoknya kata Syekh Syamsul Tabriz, tolong kamu belikan minuman keras. Wah, karena takut, Syekh Jalaluddin Rumi bawa botol disembunyikan di balik jubahnya, terus beli minuman keras. Kok yang dilala toko minuman kerasnya itu melewati perkampungan yang ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Dan mereka tahu, wah, Jalaluddin Rumi beli bir. Oke. Itu kan heboh. Wah, ramelah mereka bergosip. Wah, ternyata ulamamu, syekhmu beli bir, beli arak. Katanya haram, malah dia diam-diam beli. Wah, rame dicaci maki. Orang-orang yang semula memuja Jalaluddin Rumi juga mulai melengos, sudah mulai, alah, ternyata kayak gini ulamaku. Saat itu datanglah gurunya, Syekh Syamsul Tabriz. Wahai Rumi, kamu ngerti kan sekarang seperti apa kekaguman orang padamu? Hanya karena kasus kecil seperti ini saja, kamu dari idola nomor 1 jadi yang paling dibenci. Maka jangan terpesona dengan pujian orang, kekaguman orang padamu. Jadi kalau pakai teorinya Sartre, mereka hanya ingin mendengarkan gema suaranya sendiri. Baik. Meskipun bilangnya ingin mencari kebenaran. Oke ya, apalagi misalnya tiba-tiba saya ngomong politik, terus ngomong jago yang saya dukung, wah kamu langsung heboh, wah terus saya dapat banyak musuh yang beda jago dengan kalian. Terus dan itulah masyarakat. Maka pesan saya itu tadi ya, jangan tertipu dengan kemasyhuran, puja-pujinya orang. Tidak abadi. Jadi mereka hanya mengikuti keinginan dan apa yang sebelumnya sudah diyakini. Itulah mengapa teori konspirasi ini kadang-kadang meskipun sangat tidak masuk akal, kita tetap setuju. Kenapa? Cocok dengan aspirasi kita selama ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Nurdin Faiz contoh-contohnya, misalnya tadi Jalaluddin Rumi, yang mana orang yang awalnya diagung-agungkan karena sebotol miras langsung menjadi orang yang paling dibenci ya, karena pada dasarnya manusia itu cenderung ingin mendengar suaranya sendiri. Tadi menurut Sartre seperti itu ya. Jadi misalnya ketika kita suka sama seseorang, itu menurut Sartre tadi pada dasarnya kita suka karena aspirasi kita diwakilkan oleh orang itu. Nah, jadi jangan mudah kagum atas pujian orang, karena bisa jadi kita hanya mewakilkan aspirasi suara dari mereka ya. Jadi ya biasa aja dan jangan tumbang ketika kita dikritik ya, karena pada dasarnya manusia juga ada yang tidak suka dan ada yang suka, itu hal yang biasa. Mungkin itu, thank you yang sudah menonton sampai selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.